Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online. Pagi ini kita akan memasuki pelajaran 10 dengan judul Penghiburan dari Kedatangan Tuhan. Diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pagi ini kami boleh bersama-sama di dalam Sekolah Minggu. Biarlah Tuhan menaruh hikmat kepada kami untuk kami boleh memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini. Biarlah juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya semua pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, surat Tesalonika ini ditulis dilatar belakangi dari beberapa kejadian yang terjadi di gereja Tesalonika. Perintisan gereja di sana dilakukan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya. Tetapi di dalam penginjilan kedua, Rasul Paulus mengalami hambatan karena banyaknya orang di kota tersebut yang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, membuat orang-orang di rumah ibadat tersebut menjadi marah, sehingga mereka membuat hasutan-hasutan kepada rakyat tentang Rasul Paulus ini, sehingga Rasul Paulus ini mau tidak mau harus meninggalkan kota tersebut. Dalam perjalanannya Rasul Paulus tidak bisa kembali pada kota ini karena hal tersebut yang terjadi di sana, sehingga Rasul Paulus mengalami kesulitan untuk membina jemaat di sana, karena jemaat di sana ketika ditinggalkan kerohanian mereka sangatlah muda. Tetapi Rasul Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika untuk bertemu dengan jemaat di sana, dan hasil dari kunjungan Timotius didapati bahwa jemaat di sana tetap kuat imannya, dan juga mereka melakukan penginjilan semampu mereka. Tetapi ada beberapa hal yang perlu jawaban dari Rasul Paulus dari beberapa pertanyaan yang terjadi di sana di jemaat Tesalonika ini, sehingga Rasul Paulus menulis surat 1 Tesalonika ini untuk jemaat di sana. Surat pertama ini ditujukan bagi jemaat di sana untuk menjawab dan untuk menguatkan jemaat atau gereja Tesalonika di sana. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan jemaat di sana adalah, apa yang akan terjadi dengan orang-orang Kristen yang telah meninggal ketika Yesus datang kembali? Orang-orang di sana mempertanyakan, bagaimana dengan orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya, tetapi sudah meninggal ketika Yesus datang kedua kali? Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka akan menanggung kerugian karena mereka sudah meninggal ketika Yesus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya? Rasul Paulus menjawab dalam suratnya. Mari kita lihat di ayat 16. Di situ disebutkan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Hal ini dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang mati yang di dalam Tuhan akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sehingga tidak ada satu kerugian apapun yang dialami oleh orang-orang yang percaya yang sudah mati ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal ini didasari oleh, mari kita lihat di ayat 14. Karena jikalau kita percaya
bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di sini jelas yang mendasari adalah kebangkitan Yesus itu sendiri. Sehingga orang-orang mati akan bersama-sama dengan Yesus dibangkitkan dan bersama-sama dikumpulkan kembali. Hal ini yang diperlukan, jawaban ini diperlukan untuk jemaat di Tesalonika ketika mereka memiliki satu pertanyaan, bagaimana nasib orang-orang yang sudah meninggal sebelum kedatangan Yesus Kristus. Di sini disebutkan sudah jelas bahwa mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu, bersama-sama dikumpulkan dan bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus datang untuk kedua kali. Yang kedua, ada satu pertanyaan lagi, yaitu apa yang akan terjadi dalam atau dengan orang-orang Kristen yang masih hidup ketika Yesus datang kembali. Mari kita lihat ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sesekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang masih hidup sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, karena orang-orang meninggal akan dibangkitkan oleh Yesus terlebih dahulu. Kemudian apa yang terjadi ketika Yesus datang kedua kali terhadap orang-orang yang masih hidup? Orang-orang yang masih hidup ini akan mengalami pengangkatan dan sama-sama akan diangkat dan berkumpul kembali dengan Yesus dan orang-orang yang sudah dibangkitkan dari kematian. Jadi tidak ada lagi perbedaan-perbedaan mana yang lebih diuntungkan, orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup ketika Yesus datang kedua kali. Kedua-duanya sama. Kedua-duanya memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan Yesus karena imannya terhadap Yesus Kristus. Sehingga hal ini akan menjadi satu penghiburan bagi kita semua, karena orang-orang yang percaya kepada Yesus mempunyai harapan, mempunyai pengharapan. Ketika saudara atau orang-orang terdekat kita meninggal, kita yakin ketika mereka hidup benar dan percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan dibangkitkan kembali dan akan bersama-sama dengan Yesus pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Begitupun dengan kita, ketika kita serius meyakini bahwa Tuhan adalah juru selamat dan kita percaya kepadanya, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang percaya dituntut untuk hidup benar selagi kita menjalani hidup di dunia ini. Karena Yesus akan datang kedua kali bukan untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi untuk memberikan hidup kekal kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah bertobat, dan akan mengadakan penghakiman kepada orang-orang yang tidak percaya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sebaiknya kita tetap beriman dan sebaiknya kita tetap menjalankan kebenaran ketetapan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, sehingga ketika Yesus datang kedua kali, ketika kita meninggal, kita dibangkitkan, dan ketika kita masih hidup, kita diangkat oleh Tuhan. Hal ini harus kita ingat dan harus tetap menjadi
pemikiran dalam kehidupan kita ketika kita bertindak, ketika kita berkata-kata, maupun ketika kita melakukan segala sesuatu dalam pelayanan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, tidak heran ketika kita melihat orang-orang Kristen yang mengalami kedukaan, mereka tidak mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Kenapa? Karena mereka mempunyai harapan, mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita semua mempunyai pengharapan ketika meninggal, kita akan dibangkitkan dan kita akan memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kedukaan yang dialami orang-orang yang percaya akan berbeda dengan kedukaan yang dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah ketika Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita untuk kita bisa mengenal, bisa percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus dan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan pelajaran pada hari ini yang merupakan dasar dari segala kehidupan keimanan kita kepada Yesus Kristus, yaitu kita orang-orang percaya, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Judul hari ini, penghiburan dari kedatangan Tuhan. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan membawa penghiburan kepada kita, membawa pengharapan kepada kita, sehingga kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak takut lagi dan juga kita tidak akan khawatir. Ketika kita meninggal, kita juga tidak akan khawatir. Karena ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Ayat hafalan dalam pelajaran ini diambil dari Ibrani 9 ayat 28. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah jelas firman Tuhan ini menegaskan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Menantikan Dia artinya hidup benar di dalam Yesus Kristus, menjalankan imannya di dalam kehidupan kesehariannya, sehingga didapati imannya tetap di dalam Yesus Kristus, dan ketika Yesus datang didapati kita benar. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memasuki diskusi dalam kelas. Biarlah masing-masing merenungkan kebenaran firman Tuhan yang didengar pada pagi ini. Apakah iman kita atau pengharapan kita sudah benar di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami hal-hal yang merugikan ketika Yesus datang untuk kedua kali? Dan apakah benar kedatangan Yesus kedua kali ini akan membawakan pengharapan yang membahagiakan kepada kita, atau sebaliknya, karena kita tidak di dalam Tuhan, sehingga kedatangan Yesus yang kedua membawa penghukuman bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita diskusikan di dalam kelas. Biarlah semua ini mengingatkan kita untuk kita hidup benar dan tetap di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami memperoleh anugerah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus,
sehingga kami memperoleh pengharapan yang besar untuk memperoleh hidup kekal ketika Yesus datang untuk kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan ini, dan biarlah ketetapan firman Tuhan ini boleh menghiburkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.